khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita ini digiring sama Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat ini dari jauh-jauh. Ada yang dari Solo, ada yang dari Semarang, ada yang dari Gresik, kumpul di satu tempat di sini. Kumpulnya tujuannya bukan perkara yang remeh, tujuannya bukan perkara yang hina. Tidak ada kita yang kumpul di sini untuk urusan dunia, untuk bisnis, untuk apa, tidak. Tapi kita kumpul di sini untuk cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan janji dari Nabi Muhammad SAW, siapa yang mencintai, yang berkumpul, kata Nabi Muhammad, karena cintaku, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan letakkan nanti di hari kiamat di atas mimbar daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas mimbar bercahaya. Amin ya rabbal alamin. Maka tadi kita sudah dengarkan daripada nasihat-nasihat yang disampaikan Ustaz Jamal, yang disampaikan juga Habib Ali, yang mana semua daripada inti pembahasan tersebut, kemuliaan tersebut sumbernya cuma satu, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang ini sudah berfokus kepada satu, Nabi Muhammad SAW, maka akan terbuka segalanya. Karena Nabi Muhammad adalah pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah pintu, kita punya pintunya, kita punya kuncinya, maka akan terbuka karunia Allah, akan terbuka keberkahan Allah, akan terbuka rahmat Allah, akan terbuka segala-galanya. Kalau kita punya Nabi Muhammad SAW, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka akan terbuka segalanya. Tapi masalahnya, orang kalau mau cinta ini, maka dia harus ada syaratnya. Apa syaratnya mencintai? Syaratnya mencintai ini adalah mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Maka dusta kalau bilang aku ini cinta sama Nabi Muhammad, aku rindu sama Nabi Muhammad, tapi kalau ditanya Nabi Muhammad ini bagaimana? Tidak tahu. Coba kisahkan tentang Nabi Muhammad, tidak tahu juga. Coba apa yang kau kagumi tentang Nabi Muhammad, tidak tahu juga. Berarti itu cintanya bang dusta. Coba kalau kita bahas sedikit di tempat ini, kesempatan pada malam hari ini untuk membahas sedikit daripada kisahnya Nabi Muhammad SAW, agar bertambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dan akan terbuka setiap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka yang akan kita bahas daripada kisahnya Nabi Muhammad, karena kehidupan Nabi Muhammad SAW ini penuh dengan kisah, penuh dengan ilmu, penuh dengan manfaat yang sangat besar. Sampai pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini pernah ditanya oleh para sahabatnya tentang bagaimana sih akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Ali menjawab ketika ditanya tentang akhlaknya Nabi. Sayyidina Ali menjawabnya bukan dengan sebuah jawaban, tapi menjawabnya dengan pertanyaan balik, alias bertanya dengan pertanyaan balik. Apa pertanyaannya? Kata Sayyidina Ali, tolong jelaskan kepadaku tentang dunia. Malah Sayyidina Ali bertanya apa? Tolong jelaskan aku tentang apa? Dunia. Ayo ceritakan aku tentang dunia, kata Sayyidina Ali. Maka orang yang bertanya bingung, mengatakan, bagaimana aku akan memulai? Dunia ini sangat luas, ya kan? Aku mau mulai dari mana? Dunia yang ini, dari segi ini, dari segi ini, dunia sangat luas. Bagaimana kau memerintahkan aku untuk menceritakan sesuatu yang sangat apa? Yang sangat luas. Kata Sayyidina Ali, dunia itu dipandang sama Allah Subhanahu wa taala sangat kecil. Sedangkan kita yang kecil saja tidak bisa menceritakan tentang isinya, apalagi kita akan menceritakan tentang akhlaknya Nabi Muhammad SAW yang dipandang agung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita akan kebingungan, keheranan karena kedahsyatan, keistimewaan akhlaknya Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Maka kita akan singkat saja sesuatu yang memang seorang mukmin muslim harus mengetahui tentang kisah ini. Kisah apa? Kisah hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hijrahnya Nabi Muhammad. Kenapa kok kita sebagai muslim muslimah harus tahu kisah ini? Ya karena kisah ini adalah kisah yang menentukan tentang keagungan umat Islam atau pemisah dari mana umat Islam ini dijajah, dicaci, dimaki, dihina menjadi umat Islam ini bangkit dan bersinar semakin terang, semakin terkenal. Pemisahnya apa? Pemisahnya adalah kisah hijrah ini. Maka setiap dari kita harus mengetahui daripada kisahnya Nabi Muhammad SAW tentang hijrah ini. Diawali kisah hijrah ini dimulai dengan berkumpulnya orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin sama orang yang bernama Abu Jahal. Ya, tahu Abu Jahal? Bu, Pak. Oh, kenal sama Abu Jahal? Orang mana? Orang Bawean sih. Abu Jahal ini adalah pimpinan orang kafir Quraisy. Mereka ya sedang mengumpulkan para pasukannya, mengumpulkan para pembesar-pembesarnya, dedengkot-dedengkotnya untuk berkumpul di salah satu tempat namanya Darun Nadwa. Tempat ini adalah tempat yang dibangun sama kakek Nabi Muhammad SAW, namanya Qusay bin Kilab. Rumah ini dibangun untuk apa? Untuk setiap sesuatu ada permasalahan di kota Mekah harus dimusyawarahkan dan dipecahkan masalah tersebut di rumah tersebut. Dan ketika itu orang-orang kafir Quraisy berkumpul di rumah tersebut, tujuannya bukan karena A, bukan karena B, tapi tujuannya satu, bagaimana cara menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan diangkat lagi judulnya dengan mengatakan bagaimana cara menghabisi Nabi Muhammad SAW. Lah kenapa kok seperti itu? Iya Bu, Pak, kalau kita mau pikir dari zaman dulu sampai zaman sekarang, otaknya orang-orang kafir atau orang-orang yang memiliki sifat-sifat buruk dan sifat-sifat jahat itu satu, otaknya itu setan. Sehingga pemikiran dari zaman dulu sampai zaman sekarang sama. Orang-orang kafir Quraisy ini Bu, Pak, ketika melihat dakwahnya Nabi Muhammad SAW dan memakai cara untuk menghentikan dakwah tersebut, malah justru cara yang dia pakai untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad ya, tidak bisa berhenti dakwahnya, justru membuat Nabi semakin terkenal. Nabi Muhammad dakwah dicaci, difitnah sebagai penyihir, justru semakin terkenal. Nabi Muhammad dicaci, dimaki, bahkan dibunuh para sahabatnya, justru semakin banyak yang ikut. Nabi Muhammad setiap pagi di depan rumahnya dikasih kotoran, dikasih duri agar tidak berdakwah, justru pengikutnya semakin banyak. Jadi sudah dipakai cara ini dan itu sampai mereka kehabisan apa? Kehabisan akal. Tujuannya tidak sampai ini, tujuannya menghentikan dakwah, tapi pakai cara-cara ini kok malah tambah apa? Tambah terkenal ini Muhammad. Akhirnya salah satu cara terakhir adalah dengan apa? Dengan membunuh. Dan cara ini adalah caranya orang-orang dari zaman Nabi Adam sampai zaman nanti hari kiamat sama. Orang-orang buruk ini kalau tujuannya tidak tercapai, maka jalan terakhir apa? Dibunuh. Mulai dari zaman Nabi Adam, Qabil dan Habil. Ketika Qabil ini tidak mendapatkan daripada tujuannya dari Habil, maka Qabil apa? Membunuh Habil. Sampai zamannya Nabi Musa, ketika Fir'aun ingin menghentikan daripada dakwahnya Nabi Musa, ditawari ini, ditawari itu, Nabi Musa tetap kekeh untuk berdakwah, maka terakhir apa? Mau dibunuh Nabi Musa, tapi juga gagal. Nabi Ibrahim juga seperti itu, Raja Namrud. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah, Raja Namrud menghentikan dari dakwahnya, tidak bisa, maka terakhir apa? Dibunuh, dibakar hidup-hidup, tapi juga tidak terbakar. Dan beginilah pemikiran orang-orang yang jahil. Kenapa kok pemikirannya sama? Karena otaknya satu, siapa? Setan. Jadi sudah bisa kebaca dari kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka ini berkumpul. Apa di perkumpulannya? Bahas apa? Bahas bagaimana Nabi Muhammad bisa kita habisi. Satu orang usul, bagaimana kalau kita kurung Muhammad ini di depan Ka'bah? Kata yang lain, jangan dikurung. Takutnya kalau kita mengurung Muhammad di depan Ka'bah, pengikutnya tidak terima, akhirnya kita menjadi perang saudara.
Ya sudah, diganti. Satu lagi usul, bagaimana kalau kita membunuh Nabi Muhammad langsung terang-terangan? Ditolak usulan ini kenapa? Karena Muhammad ini adalah keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ismail, keturunannya orang Quraisy, yang mana kasta tertinggi di kota Mekah adalah keluarga Quraisy. Takutnya kalau kita membunuh Muhammad secara terang-terangan, mereka orang-orang keturunan Ibrahim dan keturunan Ismail pada apa? Tidak terima, akan mengusut daripada kisah pembunuhan ini. Terus akhirnya yang terakhir, pemimpin daripada pasukan Quraisy tersebut mengatakan, bagaimana kalau kita mempersiapkan daripada suku kita. Kalau sekarang mungkin di setiap dusun atau setiap kelurahan mengeluarkan satu orang anak muda yang tidak diketahui namanya, disuruh tutup kepalanya untuk mendatangi rumahnya Nabi Muhammad secara bersamaan dan memukulnya dengan satu kali pukulan. Sekiranya satu kali pukulan tersebut tidak akan diketahui siapa yang membunuhnya dengan fatal. Dengan cara seperti ini maka tidak akan bisa diusut pembunuhannya. Maka disetujui. Ketika sudah dipersiapkan, ini malam hari. Kejadian tersebut terjadi malam hari. Pagi harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril suruh ngasih kabar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, itu tadi malam orang-orang kafir Quraisy sudah bermusyawarah, sudah kumpul, dan hasil akhirnya akan membunuhmu nanti malam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk berhijrah. Tujuan Nabi Muhammad berhijrah itu karena perintah Allah, bukan karena takut dibunuh. Ini yang harus kita bawahi. Rasulullah berhijrah karena apa? Perintah Allah, bukan karena takut dibunuh. Karena Nabi Muhammad ketika itu sudah tahu kalau malamnya mau dibunuh, tapi Nabi Muhammad justru tidak keluar pada pagi hari saja. Nabi Muhammad pagi-pagi setelah mendengarkan kabar tersebut malah jalan ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika jalan ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai Abu Bakar, nanti malam aku sudah diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, jadikan aku sebagai temanmu temanmu dalam berhijrah. Aku ingin berteman, aku ingin menemanimu untuk berhijrah. Karena aku sudah mempersiapkan, ya Rasulullah. Aku menjual daripada toko-tokoku, aku menjual daripada harta-hartaku yang ada di kota Mekah. Sudah aku jual, aku persiapkan 2 tunggangan unta yang paling mahal, yang paling bagus untuk kita perjalanan dan bekal-bekalnya sampai ke kota Madinah nanti. Di Sayyidina Abu Bakar. Perjuangan Sayyidina Abu Bakar, perjuangan sahabat di dalam melancarkan daripada hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diizinkan ketika itu oleh Nabi Muhammad menjadi teman rekan hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Sayyidina Abu Bakar ini saking senangnya bisa nemenin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hijrahnya, sampai Sayyidina Abu Bakar ini menangis, terharu, bahagia. Kemudian Nabi Muhammad setelah ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar, Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, nanti setelah sholat Isya atau jam sekian malam, temui aku di satu tempat. Maka kita akan mulai hijrahnya dari situ. Kemudian Rasulullah SAW kembali ke rumahnya. Kembali ke rumahnya sudah dikasih kabar oleh malaikat Jibril, jam segini ya atau pada malam hari ini orang-orang kafir akan datang ke rumahmu dan membunuhmu. Nabi Muhammad setelah sholat Isya, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad langsung keluar, lari, kabur karena takut? Tidak. Justru Nabi Muhammad setelah sholat Isya malah tidur. Malah apa? Tidur, istirahat. Kenapa kok tidur? Ya memang itu rutinitasnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kalau istirahat setelah sholat Isya, istirahat. Dan itu sudah rutin. Nabi Muhammad tidak ada rasa panik, takut. Enggak. Kenapa kok tidak panik, tidak takut? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, wallahu ya'simuka minan nas, wahai Muhammad, Allah, aku yang akan menjagamu dari manusia. Aku Allah yang akan menjagamu. Allah adalah yang telah menjadikan api yang sangat panas bisa menjadi dingin untuk Nabi Ibrahim. Yang menjadikan siapa? Allah yang mendinginkan. Allah adalah zat yang pernah menjadikan lautan yang sangat liar terbelah untuk Nabi Musa. Dan Allah juga zat yang mengatakan kepada Nabi Muhammad, aku yang akan menjagamu. Kalau sudah Allah sebagai penjaganya, apa yang perlu ditakutkan lagi?
Maka Nabi Muhammad tidur tenang. Setelah tidur Nabi Muhammad bangun di malam hari, di sepertengah malam Nabi Muhammad mempersiapkan barangnya. Nabi Muhammad keluar dari rumahnya. Ketika Nabi Muhammad keluar, Nabi Muhammad lihat orang-orang yang sudah siap membunuh Nabi Muhammad itu dikasih rasa ngantuk sama Allah Subhanahu wa taala. Ketiduran. Ketika ketiduran, apakah Nabi Muhammad, oh ini kesempatan ini, maka aku langsung kabur saja? Nabi Muhammad tidak. Justru Nabi Muhammad ini ngambil pasir di depan rumahnya dan meletakkan ke atas kepala mereka yang tidur. Ini yang membunuh Nabi Muhammad, di atas kepalanya diletakkan apa? Pasir. Saya mengatakan waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghaynahum fahum la yubsirun. Setelah diletakkan pasir, baru Nabi Muhammad jalan menemui Sayyidina Abu Bakar, mulai apa? Perjalanannya. Mulai perjalanan hijrahnya. Tiba-tiba tidak lama kemudian bangun ini orang-orang kafir Quraisy bangun. Ngelihat di atas kepalanya apa? Sudah banyak pasir. Bingung, apa yang terjadi? Kok kepala kita kok banyak pasir semua? Maka dilihat jendela rumahnya Nabi Muhammad, ternyata masih ada yang apa? Yang tidur. Oh, berarti Muhammad ini belum keluar. Maka mereka langsung masuk ke rumahnya. Ketika ingin menusuk daripada orang yang tidur di kasurnya Nabi Muhammad, dibuka dulu. Ketika dibuka, ternyata yang tidur bukan Nabi Muhammad, tapi yang tidur siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kaget dia. Loh, di mana Muhammad? Kata Ali, loh, enggak tahu. Lah di mana Muhammad? Aku cuma tidur di sini. Dan ini adalah rumah Sayyidina Ali dari kecil tinggalnya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang sering tidur di rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibuka, para orang-orang kafir Quraisy ini mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad ini sudah apa? Sudah keluar dulu. Ditinggalkan yang ada di rumahnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan di sini kita coba berhenti dulu, kita pahami, kita renungi kisahnya. Apa? Kenapa kok Nabi Muhammad SAW memerintahkan Sayyidina Ali untuk tidur di kasurnya? Padahal tugas ini adalah tugas yang sangat berat. Tugas ini adalah tugas antara hidup dan mati. Ya kan? Seandainya kalau ini Sayyidina Ali tidak dibuka dulu selimutnya, maka langsung apa? Dibunuh mati di Sayyidina Ali. Tugasnya berat sekali, suruh gantikan Nabi Muhammad yang diincar sama satu kota Mekah. Dan Sayyidina Ali ketika itu umur berapa? Umur 18 tahun, 19 tahun. Masih muda. Tapi dikasih mandat sama Nabi Muhammad, dikasih tugas sama Nabi Muhammad, tugas yang berat. Kenapa kok seperti ini? Ya, Nabi Muhammad tahu, paham, tahu strategi, tahu daripada cara bagaimana memaksimalkan orang-orang yang ada di sekitarnya, mendidik orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena Rasulullah SAW mengetahui ketika ingin mensukseskan sebuah perkara, maka penting dan harusnya ada anak-anak muda yang ikut andil di sana. Jadi harus disertakan apa? Anak-anak muda yang ikut berjuang langsung dengan para pemimpinnya. Sebagaimana Sayyidina Ali, Rasulullah SAW tidak menganggap anak-anak muda di zamannya, alah kalian belum punya pengalaman, kalian lebih baik soft belakang saja. Kalian tidak punya pengalaman, kalian tidak usah ikut-ikut, ini urusannya orang tua. Kalian tidak punya pengalaman, kalian tidak usah ikut musyawarah. Apa kalian ngasih masukan? Kalian ini masih umur berapa? Tidak, bukan seperti itu. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad justru menjadikan anak-anak muda ini di garda terdepan, agar mereka punya apa? Punya pengalaman, agar mereka ini punya cerita ketika berjuang dengan para pemimpinnya, sehingga bisa diandalkan nanti ketika kepemimpinan orang-orang tua sudah tidak ada, maka ada yang namanya regenerasi. Sebagaimana Sayyidina Ali ketika umur 18 tahun sudah diajak berjuang sama Nabi Muhammad, akhirnya layak dan cocok jadi khalifah yang keempat, penggantinya Nabi Muhammad SAW. Beda sama zaman sekarang. Kalau kita zaman sekarang, kita mau perkumpulan ataupun mau organisasi sesuatu, yang dikumpulkan apa? Orang-orang tua saja. Anak-anak mudanya mana? Disuruh keluar. Anak-anak mudanya tidak ikut apa-apa. Anak-anak mudanya tidak ada perjuangan buat kumpul bareng sama orang-orang tuanya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya anak-anak mudanya dimanfaatkan sama orang-orang yang ada di luar sana. Dimanfaatkan buat joget-joget, dimanfaatkan buat nyanyi-nyanyi, dimanfaatkan buat ini dan itu. Akhirnya ketika orang-orang tua ini membutuhkan regenerasi, pergantian, dicari anak-anak mudanya malah justru apa? Ketika mereka dipaksa untuk menjadi pemimpin, maka mereka tidak akan bisa. Kenapa? Tidak ada pengalaman.
Maka ini yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Kalau kalian ingin mensukseskan sebuah perkara, baik itu urusan masjid, urusan apapun, rumah tangga dan yang lainnya, ajak anak-anak muda di antara kalian ikut berpikir, memikirkan daripada kebaikan perkumpulan tersebut. Sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib antara hidup dan mati dikasih Nabi Muhammad bertugas seperti itu. Tapi Sayyidina Ali justru apa? Sukses. Tugasnya Sayyidina Ali apa tuh? Sukses. Dan juga kalau ditanya kenapa kok Rasulullah SAW tidak ngajak Sayyidina Ali langsung saja untuk berhijrah, kok malah Rasulullah meninggalkan Sayyidina Ali di mana? Untuk tinggal di rumahnya. Daripada hikmah Rasulullah SAW tidak mengajak Sayyidina Ali untuk berhijrah, justru meninggalkan di rumahnya, karena Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang paling memiliki sifat amanah. Sifat apa? Amanah. Apa itu amanah? Sifat amanah adalah sifat yang memegang daripada janji, tidak pernah berkhianat sama sekali. Ini sifat apa? Amanah. Rasulullah ini adalah orang nomor satu yang memiliki sifat amanah di kota Mekah. Sehingga orang-orang Mekah ini, kalau mereka ini mau menjaga hartanya, mau menitipkan hartanya, takut hilang, punya harta yang berharga, itu titipnya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang-orang kafir Quraisy yang setiap pagi nyaci Nabi Muhammad, setiap pagi menghina Nabi Muhammad, setiap pagi ini memfitnah Nabi Muhammad, itu kalau titip sesuatu titipnya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad ini lebih mereka percayai daripada orang tua mereka sendiri, daripada anak mereka sendiri. Mereka kalau punya barang berharga, takut menitipkan kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya itu khianat. Mereka kalau punya barang berharga, takut menitipkan kepada anaknya, karena anaknya juga apa? Khianat. Maka mereka nitipkannya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad ini orangnya punya rahmat yang besar. Walaupun harta musuhnya tetap apa? Dijaga. Dan saking amanahnya Nabi Muhammad SAW, di sebagian riwayat disebutkan Nabi Muhammad ini kalau dititipi sesuatu, misal tak kasih contoh dengan keadaan sekarang, dititipi misal uang 10.000, uang 10.000-nya kita titip 5.000-an satu, ya 2.000-an dua, sama ya recehan 1.000-an satu. Berarti semuanya berapa? 10.000. Ketika kita titipkan, ya misal dititipkan ketika itu di zaman Nabi Muhammad SAW, maka ketika orang yang titip tadi ingin mengambil daripada hartanya, maka Nabi Muhammad mengembalikan dengan jumlah dan bentuk yang sama. Dikembalikan sama Nabi Muhammad 5.000-an satu, 2.000-an dua, sama 1.000-an receh apa? Ini saking amanahnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Tidak dikembalikan sama Nabi Muhammad jadi 10.000-an satu lembar. Padahal harganya apa? Sama, beda. Ini amanahnya siapa? Amanah kita punya Nabi. Kita harus bangga. Amanahnya Nabi kita ini, kita harus juga memiliki sifat ini. Kita harus banggakan dengan Nabi Muhammad, sampai diakui oleh musuh-musuh Nabi Muhammad kalau titip ke siapa? Kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad ketika mau hijrah mesti banyak titipannya. Maka memerintahkan Sayyidina Ali, wahai Ali, nanti kalau aku sudah pergi berhijrah, ini barang-barang orang-orang kafir Quraisy ini kembalikan ke rumah mereka masing-masing. Bilang Muhammad sudah apa? Sudah hijrah, maka barang-barang ini kembalikan ke rumah mereka masing-masing. Dikembalikanlah oleh Sayyidina Ali ke rumahnya orang-orang kafir Quraisy seraya Nabi Muhammad ini pergi berhijrah. Ketika orang-orang kafir Quraisy ini mengetahui Nabi Muhammad sudah keluar dari rumahnya, maka diadakan sayembara. Sayembaranya apa? Siapa yang berhasil menemukan kepala Muhammad hidup atau mati, maka akan mendapatkan 100 ekor unta. 100 ekor unta ini berapa kira-kira? Kita anggap pakai hitungan sekarang aja. Walaupun memang unta sekarang ini lebih murah daripada unta zaman dulu. Kalau orang unta zaman dulu ini dipakai juga buat kendaraan, dipakai juga buat berperang. Tapi unta zaman sekarang cuma dipakai buat apa? Makanan saja, hewan ternak saja. Kita pakai coba harga sekarang saja. Unta harga sekarang satu untanya 30 juta. 30 juta kali 100 berapa? 3M. Itu harga untuk kepalanya Nabi Muhammad SAW. Itu unta yang paling murah. Kalau kita anggap unta yang sederhana saja, yang zaman sekarang sekitar 70 juta satu untanya.
70 juta dikali 100 berapa? 7M. Itu untuk satu kepalanya Nabi Muhammad SAW. Itu kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin unta ini harganya 100 juta atau lebih, atau bahkan ada yang 1M daripada unta yang berwarna merah ketika itu. Berarti 100 miliar untuk kepalanya Nabi Muhammad SAW. Ketika disebarkan sayembara seperti ini, ada orang-orang yang tidak tahu konflik antara Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir Quraisy ini sampai terpanggil. Waduh, aku bisa kaya mendadak ini. Ya, kalau bisa membunuh Muhammad bisa apa? Bisa kaya mendadak. Cuma hanya membunuh Muhammad dapat 3M sampai 7M sampai 100 miliar. Bisa dapat apa? Bisa mendadak ini aku kaya. Maka akhirnya seluruh daripada orang-orang kafir Quraisy ini menutup jalan. Ditutup jalan semua yang ada di kota Mekah mau ke kota Madinah, jalannya apa? Tutup. Semuanya dihadang. Kalau melihat Muhammad langsung dicari, dibunuh agar mendapatkan imbalan yang besar. Sehingga Nabi Muhammad ini ketika mengetahui semua jalan ke kota Madinah ini ditutup, maka Nabi Muhammad memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk tinggal dulu di gua apa? Gua apa? Gua Hira apa? Gua Tur? Gua Hira. Kemudian Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad tinggalnya di Gua Tur. Kalau Gua Hira itu buat beribadahnya Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi, atau gua diturunkan ayat pertama. Tapi Nabi Muhammad berhijrah, ya tinggalnya di mana? Di Gua Tur. Kalau kita tahu Pak, Gua Tur ini kalau yang pernah ke sana, ada yang pernah umroh, haji, ataupun kadang yang pernah umroh atau yang pernah haji pun belum sampai di mana? Di Gua Tur. Gua Tur ini tinggi sekali. Orang yang naik juga tinggi, jalannya juga sulit. Bahkan kita sering dengar kisah orang yang sudah sampai sana. Itu dengar dari orang-orang yang sudah sampai sana mengatakan, sudah ini pertama dan terakhir kali aku sampai sini. Karena apa? Capek banget sudah. Ini pertama dan terakhir, capek banget. Ini Nabi Muhammad naik ke sana dengan Sayyidina Abu Bakar untuk agar selamat daripada orang-orang kafir Quraisy ini tidak mencari Nabi Muhammad. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar ini mau masuk Gua Tur, Rasulullah ini mau masuk Gua Tur. Ini lihat akhlaknya Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Rasulullah, kau jangan masuk, biar aku yang masuk dulu. Kenapa? Aku takut ini gua ini tidak terjamah manusia. Ada takut binatang atau ular dan yang lain-lain. Maka Sayyidina Abu Bakar masuk, tiba-tiba di gua tersebut ada banyak lubang. Banyak apa? Banyak lubang. Maka Sayyidina Abu Bakar punya lidah. Lidahnya ini disobek. Satu buat nutupi satu lubang. Disobek lagi satu buat apa? Nutupi satu lubang. Disobek lagi satu buat nutupi sampai semua daripada lubang sudah tertutup dan lidahnya sudah apa? Habis. Lidahnya sudah habis. Tinggal satu lubang yang belum tertutup. Akhirnya lubang yang terakhir ditutup sama Sayyidina Abu Bakar dengan apa? Dengan jempolnya. Dengan jempol kakinya ditutup. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ini kakinya diluruskan. Rasulullah masuk ke gua tersebut langsung tidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar. Ketika Rasulullah ini karena capek badannya ketiduran di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar, tiba-tiba lubang terakhir tersebut yang ditutup pakai jempolnya Sayyidina Abu Bakar, ternyata itu adalah lubangnya ular padang pasir. Ibu tahu, bapak tahu ular padang pasir ini bedanya sama ular-ular kebun. Kalau ular padang pasir ini paling lambat 30 menit mati. Paling apa? Paling lambat 30 menit langsung apa? Mati. Bisa menyebarnya, bisa ular tersebut langsung menyebar cepat sekali, ganas sekali. Ini Sayyidina Abu Bakar ketika menutup daripada lubang ular tersebut, ternyata ularnya apa? Mau keluar. Maka Sayyidina Abu Bakar dipatok satu kali. Wajahnya sudah mulai apa? Sudah mulai pucat. Dipatok 2 kali. Bibirnya sudah apa? Sudah pucat. Keringatnya sudah bercucuran. Dipatok 3 kali sampai Sayyidina Abu Bakar ini menahan, tidak mau gerak, takut apa? Takut bangunin Nabi Muhammad SAW. Ini akhwatnya Sayyidina Abu Bakar, ini cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak mau, takut
Rasulullah ini bangun, walaupun dipatok ular apa, tetap ditahan. Sampai yang tidak tahan itu apa? Air matanya Sayyidina Abu Bakar. Air mata Sayyidina Abu Bakar tidak tahan sampai keluar netes ke pipinya Nabi Muhammad SAW. Ketika netes ke pipinya Nabi Muhammad bangun. Wahai Abu Bakar, apa yang terjadi? Ngelihat wajahnya Nabi Muhammad sudah kuning semua, sudah pucat, sudah kuning Sayyidina Abu Bakar. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, aku baru digigit ular, dipatok ular. Kata Rasulullah SAW, mana bekas gigitannya, kata Rasulullah SAW. Ketika ditunjukkan bekas gigitannya oleh Sayyidina Abu Bakar, maka diludahi oleh Rasulullah SAW, diusap daripada tempat tersebut, sembuh total. Tidak pakai BPJS, tidak pakai operasi, tidak pakai alat, tidak pakai vitamin, tidak pakai apapun, langsung cuma apa? Ludahnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini perjuangan para sahabat Nabi Muhammad. Dan juga ini yang paling penting juga, selama Rasulullah SAW ini di Gua Tur, Rasulullah ini tinggalnya 3 hari. Berapa? 3 hari di Gua Tur. Tidak melanjutkan perjalanan ke kota Madinah, tapi tinggal 3 hari. Tentunya ketika 3 hari ini butuh apa? Butuh bekal, butuh makan. Terus makannya dari mana? Makannya dari putra dan putrinya Sayyidina Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini punya putri namanya Asma, saudarinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Asma ini tugasnya apa? Setiap pagi dan sore mengikat daripada ridaknya, diikat di perutnya. Sedangkan ridak tersebut mengikat makanan, bekal. Dan setiap pagi naik ke Gua Tur, turun, terus sore naik lagi, turun. Ini seorang apa? Wanita. Ini lihat bagaimana perjuangan para wanita sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka rela, padahal kalau kita dengar orang-orang laki zaman sekarang ketika naik itu sudah bilangnya apa? Ini pertama dan terakhir. Sedangkan Sayyidah Asma binti Abu Bakar ketika itu naik setiap pagi dan setiap sore bawakan bekal untuk Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ngasih bekal. Dan juga salah satu sahabatnya Nabi Muhammad SAW yang tugasnya sebagai pengembala kambing itu berada di bawah gunung tersebut, tugasnya menghapus jejaknya Asma tadi. Jadi kalau Asma naik kan ada bekas jejak itu, maka dihapus dengan dilewatkan domba-domba, dilewatkan kambing-kambing agar jejaknya tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini penjelasan apa yang kita bisa ambil daripada kisah tersebut. Yang pertama adalah ketika seseorang umat Islam ini ingin bangkit untuk sebuah kebaikan, maka bangkitnya jangan sendiri-sendiri. Daripada kisah hijrah mungkin yang kita lihat, kisah hijrah ini kisahnya Nabi Muhammad saja. Tidak, kisah hijrah ini bukan hanya perjuangan Nabi, tapi perjuangan semua para sahabat dari semua profesinya, daripada umurnya, daripada orang tua, daripada anak muda, daripada wanita, daripada pengusahanya, daripada orang fakirnya, daripada penggembala kambingnya, semuanya punya andil untuk mensukseskan apa? Hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari sini kita juga harus paham, umat Islam kalau mau bangkit menjadi baik, jangan jalan sendiri. Ayo gandeng anak kita, keluarga kita, anak muda kita, orang tua kita, para wanita kita. Ayo kita gandeng, kita ajak juga, ambil daripada ide mereka, bersatu juga, gabungkan daripada kekuatan yang kita punya. Dengan seperti ini akan mudah menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi kesuksesan yang sempurna. Tapi kalau sekarang kita sendiri-sendiri, satu masjid sama masjid lain sendiri, satu takmir sama takmir sendiri, kadang bahkan satu masjid ini takmirnya sudah pecah dan yang lain, anak muda sama orang tuanya sendiri. Bagaimana kita akan memiliki cita-cita yang besar? Ya. Makanya diajarkan daripada kisah ini adalah ayo mulai sekarang kita bersatu menjadi lebih baik. Dan ayo mulai sekarang ya, ketika kita ingin mensukseskan sebuah perkara, ajak daripada seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita untuk memiliki sumbangsih yang baik di dalam apa yang kita miliki daripada pemikiran yang baik. Ini mungkin sedikit daripada lautan hikmah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini masih di Gua Tur, ya.
belum lagi perjalanannya menuju ke kota Madinah. Tapi insya Allah yang sedikit ini sudah cukup ya. Karena lebih baik sedikit tapi masuk daripada banyak nggak masuk sama sekali ya. Insya Allah sebentar lagi kita akan masuk ke sesi yang ketiga daripada hiburan atau sulap ya, yang akan ya, anak kecil, anak muda, ibu-ibu semuanya haruskan ikut, bapak-bapak juga, karena sulapnya umum buat semua umur ya, bukan hanya cuma anak kecil saja ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perkumpulan ini perkumpulan yang bisa mengundang ridha Allah, mengundang pengampunan Allah, mengundang rahmat Allah. Setiap daripada kita yang hadir di sini mendapatkan apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan. Dan semoga kita yang berkumpul di tempat ini ya Allah, Engkau ampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak istri kita, dosa adik kakak kita ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang bisa mengundang rahmat-Mu, yang bisa menolak daripada azab dan murka-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikan desa ini, jadikan dusun ini menjadi dusun yang dusun yang insya Allah dihujani dengan hujan rahmat-Mu, dusun yang insya Allah diluaskan rezekinya ya Allah ya Arhamar Rahimin, dusun yang insya Allah bisa menjadi menara hidayah untuk dusun-dusun yang lain, bisa menjadi menara hidayah untuk tetangga-tetangga desa yang lain. Amin ya rabbal alamin ya Allah ya Arhamar Rahim. Panjangkanlah umur orang tua kita yang ada di sini ya Allah. Berikanlah mereka kesehatan yang sempurna, karena kita yang anak-anak muda ini butuh bimbingan-bimbingan mereka ya Allah. Ya Allah, dan juga bimbing anak-anak muda di desa ini ya Allah, agar mereka bisa mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW dan membahagiakan orang tua mereka ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, luaskan rezeki kita ya Allah. Berikanlah kita rezeki yang halal, yang berkah, yang manfaat ya Allah. Jauhkanlah kita daripada rezeki yang haram, rezeki yang bisa memecah belah kita, rezeki yang sumbernya daripada sesuatu yang Kau murkai ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, tidak ada lagi maksiat setelah kita berkumpul di majelis yang mulia ini ya Allah. Jadikan seluruh daripada amalan-amalan kita ini amalan yang Kau ridhai, amalan yang Kau cintai, amalan yang bisa mengundang rahmat-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan jadikan majelis ini majelis yang terakhir untuk kita, akan tetapi panjangkanlah umur kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul lagi di majelis-majelis yang akan datang dalam keadaan bertambah iman kita, bertambah ketakwaan kita, bertambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sebagaimana Engkau bisa Engkau mudah sekali untuk mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yang mana kita banyak daripada luar atau jauh-jauh, tapi Engkau kumpulkan kita di tempat yang mulia ini dengan kemurahan-Mu, dengan rizki-Mu, dengan keberkahan-Mu ya Allah. Maka mudahkanlah kita juga untuk berkumpul di surga-Mu ya Allah. Mudahkanlah kita semua ya Allah, dan orang-orang yang kita cintai dan guru-guru kita semua ya Allah, untuk berkumpul di surga yang paling atas bersama Nabi Muhammad SAW, bersama para sahabat Nabi Muhammad, bersama ahlul bait Nabi Muhammad SAW, bersama orang-orang yang kita cintai ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan ada di antara kita yang luput, jangan ada di antara kita yang Kau usir dari majelisnya Nabi Muhammad, jangan ada di antara kita yang Kau usir dari surga-Mu ya Allah. Walaupun banyaknya dosa kita, walaupun banyaknya maksiat kita, akan tapi kita masih punya harapan karena cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.